Salam sahabat Golden Gate Channel yang kasih Tuhan, puji nama Tuhan. Saya bersyukur dan bersuka cita kembali bisa menyapa sahabat terkasih dalam kasih dan anugerah Tuhan. Sahabat terkasih, saya selalu berharap dan berdoa agar sahabat senantiasa dalam keadaan baik dan sehat dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Sahabat yang kasih Tuhan, saat ini kita akan membahas mengenai healing water atau air kesembuhan yang dimiliki oleh hambanya Pastor Andi Simon. Ya, konon air ini banyak memberikan manfaat. Ia bahkan sudah menjadi berkat bagi banyak orang, ya. Ya, banyak juga orang yang mengalami kesembuhan melalui healing water. Saya kasih Tuhan, mari kita akan lihat seperti apa healing water itu, dan mari kita akan lihat video berikut ini. Itu langsung diminum, Pastor? Iya. Iya. Iya, saya pakai ini. Ini buat di kantor, buat hari saya pakai ini. Ya. Nah. Iya. Iya. Bening aja kita berkati. Bapak Ibu juga bisa buat di rumah. Air ini diberkati. Dalam nama Yesus menjadi air berkah. Minum, yang kita minum diberkati. Makan yang Anda kan sering doa makan nih. Sama. Doakan air yang kau minum, doakan makanan yang kau makan. Doakan rumah yang kamu tempati. Doakan usaha yang kamu kerjakan. Jadi intinya kita percaya doa, maka kita disebut orang beragama. Namun kita tahu bahwa Bapakku di surga mengajarkan doa kepada Bapa di surga di dalam nama Yesus, besar kuasanya, ya. Jadi buka dulu masker kita, ngintip buat minum, bersih loh ya. Ya, saya juga minta kepada tim yang bagian mengelolanya supaya rutin untuk memperhatikan filternya dan apa namanya pemanasnya. Panas. Ya, oke. Nah ini. Dan menurut banyak kesaksian, dan saya setuju, airnya ini kok bedo, kata orang Palembang, bedo maksudnya Beda niang. beda nian. Iya. Apa ya, ini apa, pokoknya apa ya, rasanya segar gitulah. Sudah, nanti kalau kita ngomong berlebihan katanya promosi. Ya, saya ngomong apa yang saya rasakan lah. Ya, coba minum dulu. Coba, habis minum baru kasih komentar dulu apa rasanya. Wih, mantap nih ya. Enaknya katanya. Enak ya. Jadi maaf ya, ini nggak dijual ya, dan Bapak Ibu belum sampai sebar uang. Ada yang minta kirim, maaf ya, belum punya admin, belum punya tim untuk mengirimnya. Tapi Ya, rasanya memang lain ini, ya. ini ya, fresh. Iya sahabat yang kasih Tuhan, demikian ya healing water yang dimiliki oleh hambanya Pastor Andi Simon, ya, dimana air ini memberikan satu kesegaran. Bahkan ya, saya kasih Tuhan, tentunya dengan kuasa Tuhan ya bisa dipakai untuk menyatakan kuasa kesembuhan. Saya kasih Tuhan, apakah healing water ini termasuk praktek perdukunan? Nah, saya kasih Tuhan, mari kita akan lihat ya. Ada seseorang yang datang kepada Pastor Andi Simon membawa air dan minta didoakan. Ya, dengan harapan melalui air itu ya istrinya bisa disembuhkan. Nah, saya kasih Tuhan, apakah ini salah satu praktek perdukunan? Mari kita akan lihat videonya dan penjelasan yang disampaikan oleh hambanya Pastor Andi Simon. Selamat menyaksikan. Pak siapa? Pak Martin. Wah, Pak Martin. Luther Mangalo. Martin Luther Mangalo. Martin Luther. Wah, ini nama yang orang terkenal ya. Dari mana ya? Pastinya. Dari gereja dari Toraja. Dari Toraja. Ke sini dari Banjarmasin. Dari Banjarmasin langsung ke sini menginap di penginapan. Oh iya, baik, ke Balikpapannya. Abis ini mau kemana? Melanjut ke Toraja mau ketemu keluarga. Wah, jadi ini dari asli Toraja, dari Banjarmasin kerja ya? Kerja di sana, Pak. Kerja, dan ini akan ke Balikpapan, akan ke Toraja. Ya, ini ngomong-ngomong bawa apa ini? Ini bawa air, Pak. Air sama apa? Air sama minyak kayu putih. Iya. Mohon didoakan untuk kesembuhan keluarga saya di kampung. Keluarga di kampung ada yang sakit? Istri saya sama orang tua saya. Oh, jadi istri di kampung ya? Istri. Jadi Bapak pulang pergi Banjarmasin? Kalau pulang kerja baru cuti lagi 2 minggu. Oh iya, baik. Kenapa saya membuat video ini? Karena ini sesuatu yang baik, bisa menolong orang banyak.
Jadi ini air ini dibawa dari mana? Beli di mana? Saya beli di Balikpapan. Sepanjang jalan tadi ke sini. Ya Pak. Nah, begini, biar pemirsa bisa mengerti bahwa ini bukan praktek perdukunan ya. Di dalam Bible pun mencatat ketika hamba Tuhan mendoakan air di sumur, sumur yang marah itu adalah air yang pahit. Ketika didoakan bisa berubah menjadi manis. Tuhan Yesus juga di dalam Yohanes pasal yang kedua pernah mengubah air biasa ketika dalam keluarga pernikahan kehabisan anggur, diberkati air biasa itu menjadi anggur yang terbaik. Di dalam Yakobus pun pasal 5 berkata, ketika ada orang yang sakit, datanglah kepada hamba Tuhan dan dia akan mendoakanmu dan serta mengoleskan kamu dengan minyak. Di dalam buku Kisah Rasul pasal 5 ayat 15 pun mengatakan bahwa bayangan hamba Tuhan atau juga sapu tangan dipakai hamba Tuhan, ya, ketika disentuh kepada orang sakit juga dapat disembuhkan. Jadi ini dasar-dasar, dan saya bersyukur kalau pelayanan ini bisa menjadi berkat lebih banyak orang. Dengan air ini Bapak Martin membawanya dan meminta saya Pastor mendoakannya. Nah, Anda bisa mengerti, ini pasti bukan praktek perdukunan. Ini juga pasti bukan praktek sihir. Tetapi pada prinsipnya, apapun yang kita doakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kegelapan bisa menjadi terang yang ajaib. Kesakitan bisa menjadi kesembuhan. Bahkan dosa bisa menjadi kekudusan. Ya, Tuhan Yesus berkata bahwa sekalipun keadaanmu hitam seperti kain ketumbar, Tuhan Yesus bisa ubah menjadi putih seperti salju. Jadi lewat media air ini dan dalamnya ada minyak ya, Pastor mendoakan. Bapak Ibu juga bisa lakukan ini di rumah. Intinya didoakan dengan percaya. Ini semua hanya media. Pastor mendoakan. Ketika mendoakan begini, ada transfer kuasa. Ya, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati air biasa ini menjadi air kesembuhan, air yang menyembuhkan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, baik air ini diminum ataupun dioleskan di tubuh yang sakit bagian luar, ada kesembuhan. Dan yang membawa air ini juga coba kesembuhan menyertainya. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Amin. 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 Ya. Pulanglah kota raja dan bawalah kesembuhan ajaib dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mungkin mau sampai sesuatu kepada pemirsa YouTube. Didoakan tadi bagaimana? Setelah didoakan sama Pastor Simon, saya sudah merasa badan saya merasa enak, merasa terberkati, bisa hadir di tempat ini. Amin. Ya. Oke, ayo kita foto dulu. Ya. Ya. Oke, ini orangnya Pak Martin ganteng ya. Ingat. Umur berapa sekarang? Umur 37. Ingat waktu masih 30 tahun kita. So, kamu ganteng itu. Ini masih muda aja. Adik setahun itu. Terima kasih Pak Martin. Ya. Ya, saya kasih Tuhan, ya Tuhan bisa memakai yaitu sarana untuk menyatakan kuasa bahkan kesembuhan kepada orang sakit. Nah, saya kasih Tuhan di dalam bagian-bagian firman Tuhan juga ya, Tuhan menyampaikan ya beberapa yaitu bagian tentang penyembuhan melalui media. Misalnya ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang buta ya, di mana Tuhan Yesus mencampur tanah dengan ludah dan kemudian dioleskan ke orang yang buta dan matanya melek. Ya, di bagian lain juga misalnya Tuhan menyatakan mujizat ya, di mana Tuhan mengubah air menjadi anggur. Jadi saya kasih Tuhan bisa memakai ya sarana untuk menyatakan kuasanya. Firman Tuhan di dalam 1 Timotius pasal 5 ayatnya yang ke-23, demikian firman Tuhan, janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit berhubung pencernaanmu terganggu dan
tubuhmu sering lemah. Saya kasih Tuhan, di sini Paulus juga menasehati kepada Timotius ya, untuk apa? Untuk minum air yang dicampur dengan anggur. Tentunya ini juga menjadi sebuah obat ya. Ya, saya kasih Tuhan, kenapa? Karena di sini dikatakan bahwa Timotius ya seringkali mengalami masalah pencernaan dan bahkan tubuhnya seringkali lemah. Nah, hal ini disarankan oleh Paulus tentunya juga karena ya hikmat yang daripada Tuhan. Ya, saya kasih Tuhan, jadi kesimpulannya adalah ya Tuhan bisa saja ya memakai media untuk menyatakan kuasa kesembuhan kepada orang sakit. Ya, di dalam Yakobus juga dikatakan bahwa penatua-penatua disuruh untuk mengolesi orang yang sakit dengan minyak, dan juga tentunya dengan iman melalui doa-doa. Saya kasih Tuhan, ya, media itu bukan hal yang perlu dikultuskan, tetapi Tuhan bisa pakai menjadi sarana. Ya, tentunya semuanya atas kuasa dan seizin Tuhan. Ya, demikian sahabat kasih Tuhan mengenai healing water ya, yang juga menjadi berkat bagi banyak orang. Dan bahkan banyak kesaksian yang mengkonsumsi healing water, mereka juga mengalami kesembuhan. Nah, di sini Pastor Andy Simon sendiri tidak mengatakan ya, ataupun tidak promosi minum healing water pasti sembuh, tidak, saudara kasih Tuhan. Tetapi beliau mengatakan bahwa minuman, makanan bisa menjadi obat bagi tubuh kita. Ya, demikian sahabat kasih Tuhan, pembahasan yang dibahas saat ini kiranya menjadi berkat bagi kita sekalian. Jika sahabat diberkati, tinggalkan komentar di kolom komentar, berikan masukan dan juga saran. Dan kiranya channel ini boleh semakin berkembang dan banyak orang yang boleh diberkati melalui setiap tayangan video yang ditayangkan. Terima kasih sahabat, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.